Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sandi, kelas 11 TKJ, Sekolah SMK Utama Kepanjen. Di sini saya akan menerangkan tentang keyboard. Yang pertama yaitu pengertian keyboard adalah sebuah perangkat kertas atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua yaitu fungsi keyboard sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Yang ketiga yaitu cara kerja keyboard. Jika tombol huruf ditekan, rangkaian tersebut akan menyalurkan arus listrik ke sistem pengolahan internal keyboard. Ketika sudah beberapa kali menekan tombol keyboard, sistem akan menginput masukan pada papan sistem Sistem akan mengenali tombol dan hasil olahan apa yang harus dikeluarkan. Kelebihan keyboard: 1. Tahan lama. 2. Nyaman dan mudah dioperasikan. 3. Stabil dan solid. 4. Pilihan terbaik untuk gaming. 5. Variasinya beragam. Kekurangan keyboard: 1. Kualitasnya barang tergantung pada harga. Suaranya bising. Yang ketiga, lemah dalam segi fleksibilitas. Macam-macam keyboard. Jenis keyboard komputer berdasarkan tata letak. Yang pertama, keyboard QWERTY adalah jenis yang banyak digunakan dan yang pertama kali dibentuk pada tahun 1878. Ini tidak hanya ada di komputer, tapi juga ada pada keyboard di smartphone. Awalnya keyboard ini memiliki urutan huruf yang berbeda dari QWERTY seperti sekarang. Sang pencipta Scholz membongkarnya beberapa kali hingga dapat format QWERTY yang memudahkan pengguna dalam mengetik. Yang kedua, Dvorak. Tata letak yang ada pada jenis keyboard Dvorak ini dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row. Hal ini dimasukkan untuk mengurangi kelelahan saat melakukan pengetikan. Tata letak keyboard yang pertama kali muncul pada tahun 1932 ini diklaim lebih ergonomis karena lebih efisien 10-15% dibanding dengan QWERTY. Yang ketiga, Maltron. Keyboard Maltron berbeda dari jenis-jenis keyboard secara fisik. Pada umumnya bentuknya justru dibuat agak cekung di dalam. Sang produsen mengklaim bahwa dengan bentuknya yang berbeda tersebut dapat meningkatkan kecepatan mengetik. Selain itu, dapat menjamin kenyamanan jari tangan saat mengetik dan tidak akan menyebabkan labirin stress and stress. Yang keempat, Clock-Convert. Keyboard Clock-Convert adalah salah satu jenis yang cukup unik karena fisiknya terpisah menjadi dua bagian, layaknya tangan kiri dan kanan. Kedua bagian terpisah dengan sudut 15 derajat serta dibuat dengan miring ke bawah. Yang kelima, alfabetik. Sesuai namanya, keyboard alfabetik adalah papan ketik komputer yang mana toolsnya berurutan seperti huruf alfabet. Ini adalah salah satu dari jenis-jenis keyboard yang memberikan manfaat bagi anak-anak. Meski ramah bagi anak-anak untuk belajar, tapi keyboard ini tidak dapat menyaingi keyboard QWERTY dalam hal efektivitas mengetik. Yang keenam, chord. Keyboard chord adalah jenis keyboard yang berisikan 4-5 tombol. Fungsinya unik sekaligus rumit. Cara kerjanya yakni saat kamu ingin memasukkan huruf, maka harus menekan tombol huruf tersebut secara bersamaan. Yang ketujuh, numerik. Numerik adalah salah satu dari jenis keyboard yang kerap digunakan oleh pekerja yang berkutat pada spreadsheet, akuntansi, atau aplikasi keuangan. Seperti namanya, papan ketik ini hanya terdiri dari angka dan row key.
Sekian dari saya, Dewi Susanti, kelas 11 TKJ, Sekolah SMK Utama Kepanjen. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.